Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu manajemen inventory? Ayo simak video berikutnya. Manajemen inventory adalah proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pengendalian barang-barang atau produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Fungsi inventory yang pertama menjaga ketersediaan barang. Dengan memastikan ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat, hal ini penting untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kehabisan stok yang dapat menyebabkan kerugian penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. 2. Mengoptimalkan biaya persediaan. Biaya persediaan mencakup biaya penyimpanan, asuransi, dan kerusakan. Manajemen inventaris yang efektif dapat membantu meminimalkan biaya-biaya ini dengan menjaga tingkat persediaan yang optimal. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Manajemen inventaris yang baik dapat membantu melancarkan aliran barang melalui rantai pasokan dari pemasok ke pelanggan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak dalam rantai pasokan seperti pemasok, distributor, dan pengecer. Yang keempat, meningkatkan profitabilitas. Dengan mengoptimalkan inventaris, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan mereka. Hal ini karena manajemen inventaris yang efektif dapat membantu mengurangi biaya, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Jenis-jenis manajemen inventory. 1. Sistem persediaan perpetual. Sistem ini mencatat setiap transaksi persediaan secara real-time sehingga saldo persediaan selalu akurat dan terkini. Yang kedua yaitu sistem persediaan periodik. Sistem ini hanya mencatat persediaan secara berkala, biasanya pada akhir periode akuntansi. Ketiga, sistem ABC analisis. Sistem ini mengklasifikasikan persediaan berdasarkan nilai dan tingkat penggunaannya. Barang kategori A adalah barang yang paling berharga dan paling sering digunakan, sehingga membutuhkan kontrol yang lebih ketat. Barang kategori B adalah barang yang kurang berharga dan kurang sering digunakan, sehingga kontrolnya tidak seketat barang kategori A. Barang kategori C adalah barang yang paling murah dan paling jarang digunakan, sehingga kontrolnya paling longgar. Sistem safety stock. Sistem ini menetapkan persediaan tambahan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan atau keterlambatan pengiriman dari pemasok. Tujuan manajemen inventory yang pertama mengurangi biaya persediaan, mencakup biaya penyimpanan, asuransi, kerusakan, dan obsolescensi. Yang kedua, memastikan ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menyimpan terlalu banyak barang yang tidak terjual. 3. Meningkatkan profitabilitas. Dengan mengoptimalkan inventaris, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan mereka. 4. Meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Manajemen inventaris yang baik dapat membantu melancarkan aliran barang melalui rantai pasokan dari pemasok ke pelanggan. Manfaat manajemen inventaris yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan senang jika mereka dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka inginkan dan membelinya tanpa menunda. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengelola inventaris secara efektif, perusahaan dapat menghemat waktu dan uang. Meningkatkan daya saing. Perusahaan yang dapat mengelola inventaris mereka secara efektif akan lebih kompetitif. Teknologi dalam manajemen inventaris. Yang pertama, sistem informasi manajemen persediaan. Sistem ini membantu perusahaan melacak pergerakan barang, tingkat persediaan, dan biaya persediaan. Yang kedua, barcode dan RFID. Teknologi ini dapat digunakan untuk melacak barang dengan mudah dan akurat. Yang ketiga, big data dan analitik. Data persediaan dapat dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan pola, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang manajemen inventaris. Proses manajemen inventaris. Yang pertama, perencanaan. Perusahaan perlu memperkirakan permintaan barang dan menentukan tingkat persediaan yang optimal. Kedua, pembelian. Perusahaan perlu membeli barang dari pemasok yang tepat pada waktu yang tepat. 3. Penerimaan. Perusahaan perlu menerima barang dari pemasok dan memverifikasi bahwa barang tersebut sesuai dengan pesanan. 4. Penyimpanan. Perusahaan perlu menyimpan barang di tempat yang aman dan terorganisir. 5. Pengeluaran. Perusahaan perlu mengeluarkan barang dari gudang untuk memenuhi permintaan pelanggan. 6. Pelacakan. Perusahaan perlu melacak pergerakan barang dan tingkat persediaan. Tantangan dalam manajemen inventaris.
1. Permintaan yang tidak pasti. Permintaan pelanggan dapat berfluktuasi, sehingga sulit untuk menentukan tingkat persediaan yang optimal. 2. Biaya persediaan. Biaya persediaan dapat menjadi beban yang signifikan bagi perusahaan. 3. Keusangan. Barang dapat menjadi usang jika tidak terjual dalam jangka waktu tertentu. Berikut solusi untuk tantangan dalam manajemen inventaris. Yang pertama, memperkirakan permintaan dengan akurat. Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode untuk memperkirakan permintaan dengan lebih akurat, seperti analisis historis, analisis tren, dan survei pelanggan. 2. Menerapkan sistem manajemen persediaan yang efektif. Sistem manajemen persediaan yang tepat dapat membantu perusahaan mengoptimalkan tingkat persediaan, meminimalkan biaya persediaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok. Hubungan yang kuat dengan pemasok dapat membantu perusahaan memastikan ketersediaan barang pada waktu yang tepat dan mendapatkan harga yang lebih baik. 4. Menggunakan teknologi yang tepat. Teknologi seperti barcode, RFID,